Pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar ya. Silakan Davio langsung bisa pimpin ke depan. Silakan duduk semuanya anak. Untuk absen ya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Semua Davio? Semua hadir? Ya. Jadi tidak ada yang tidak sekolah, semua hadir. Semua sehat ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita Sar akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis masalah yang diberikan, kemudian diimplementasikan dalam presentasi dengan tepat. Yang kedua, membuat dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel dan PowerPoint. Membuat dan memanfaatkan data untuk membuat grafik dengan tepat dan benar. Yang terakhir, membuat presentasi berdasarkan masalah yang diberikan. Nah, jadi semua komponen itu kita akan laksanakan. Ada beberapa pertanyaan. Nah, apakah Microsoft Office hanya dilakukan terpisah? Kalian biasanya pakai Microsoft Office pakai satu-satu aja ya. Jika kalian Word aja dipakai. Dapatkah kalian menggunakan Microsoft Office secara bersamaan atau terintegrasi? Nah, untuk pemanfaatannya, kalau Microsoft Excel dipakai untuk apa? Mengolah data. Kalau kalian yang sering kalian gunakan di Excel untuk buat apa? Daftar nama, tabel nilai, buat pembukuan uang kas. Kalau Word yang sering kalian pakai untuk apa? Buat makalah yang sering disuruh sama guru-guru ya. Ya, buat makalah. Nah, kenapa guru-guru memberikan tugas itu? Sedikit tidaknya kalian pasti akan belajar sendiri. Nah, di dalam kurikulum di sini kan sekarang lebih mandiri untuk mengerjakan sesuatu dan lebih eksplor sendiri. Di informatika kalian belum diajarkan tentang menggunakan aplikasi perkantoran, tetapi di bahasa Indonesia kalian sudah disuruh buat makalah. Apakah kalian akan membiarkan tugas itu terbengkalai? Enggak kan? Nah, disinilah kalian harus lebih mengeksplor diri, mencari tahu, ataupun bagaimana kalian menggunakan internet sekarang. Banyak hal yang bisa dieksplor di sana. Saya sendiri banyak yang saya nggak tahu, tetapi ketika saya cari di internet, pasti ada aja jawabannya. Ya, jadi itu membuat kita lebih gampang atau lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi tugas-tugas dari guru-guru, kalau kalian nggak ngerti atau males baca buku kalian, tapi sebenarnya harus ditingkatkan literasi kalian. Nah, misalkan yang udah kadung, males membaca dari buku dari awal, ya kalian gunakan yang namanya search engine. Ya, pakai mencari jawaban dari tugas-tugas kalian. Kalian pakai search engine nggak ketika cari tugas? Search engine itu kan apa search engine? Hah? Kalau ulangan nggak bisa. Tapi kalau tugas bisa ya. Nah, karena pembelajaran ini di awal ya, akan sedikit di sini ingin memberikan sebuah gambaran dulu tentang integrasi aplikasi perkantoran. Ya. Nah, di sini integrasi perkantoran ya di sini adalah sebuah aplikasi
ya yang memuat atau yang digunakan dalam dunia perkantoran. Misalkan di dunia perkantoran apa yang paling banyak diperlukan? Misalkan dalam membuat surat. Dalam membuat surat itu ada yang namanya aplikasi pengolah kata. Ya, contoh aplikasi pengolah kata yang paling sering digunakan adalah Microsoft Word. Masih banyak lagi ya dari perusahaan-perusahaan lain selain Microsoft. Lalu ada pengolahan kata. Pengolahan kata juga sering dipakai di perkantoran. Nah, di dalam pengolahan kata ataupun aplikasi yang sering dipakai, yang umum dipakai adalah Microsoft Excel. Ya, di sini semua udah pernah nyoba? Iya, pasti sudah pernah. Baik, mungkin di sekolah ini dari SD pun sudah diajarkannya. Lalu yang terakhir kata yang sering digunakan pengolah kata. Aplikasi perkantoran yang sering digunakan adalah aplikasi presentasi. Ya, apa yang sering kalian pakai biasanya buat presentasi? PowerPoint. Nah, selain itu, yang sering dipakai sekarang ya Canva ya. Jadi 3 aplikasi itu bisa terintegrasi satu sama lain. Misalkan Excel dengan Word, Word dengan PowerPoint, PowerPoint dengan Excel, ya seperti itu. Oke, hari ini akan masuk ke integrasi aplikasi perkantoran antara mengintegrasikan Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Excel. Sebelum itu kalian bisa hidupkan komputer dulu, ya, sambil memperhatikan nanti. Pelan-pelan ya hidupinnya. Kalau ada permasalahan silahkan angkat tangan. Kalau komputernya nggak mau hidup, silahkan angkat tangan. Udah semuanya? Ya. Sir akan sedikit memberikan praktek ya di sini. Mencontohkan bagaimana penggunaan Microsoft Excel, lalu penggunaan PowerPoint, dan diintegrasikan. Nanti setelah itu kalian akan membagi kelompok ya untuk memecahkan satu masalah. Sebelum kalian membentuk kelompok, saya akan bimbing dulu penggunaannya. Oke, di depan saya sudah buka Microsoft Excel. Silakan kalau kalian bisa juga buka di komputer kalian sambil mempraktekkan apa yang Sir buat. Ya, Sir review lagi. Sebelumnya Sir sudah pernah menjelaskan. Ini yang Sir buat ini adalah namanya worksheet. Ya, worksheet ini tempat kalian mengerjakan sesuatu. Ya, kotak-kotak di sini bernama sel. Nah, setiap sel punya namanya sendiri. Nah, di sini Sir akan membuat satu data. Ya, satu data, satu tabel yang akan langsung Sir buatkan grafik, ya, lalu baru masuk ke PowerPoint sampai diintegrasikan antara Excel dan PowerPoint tersebut. Nah, jadi Sir buat contoh tentang penjualan dari merek HP. Ya, misalkan di sini Sir buat merek HP yang ada di Indonesia sekarang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat tabelnya, tabel sederhana ya. Dalam kalian nanti membuat tabel, kalian cukup cari border nih aja ya.
Nah, ada tabel, ada logo border, cari all border. Nah, di sana akan diisikan garis-garis pinggir pada sel yang ada. Nah, dengan tabel ini bisa kalian buat sebuah grafik, ya, sebuah grafik tanpa perlu kalian buat grafik yang secara ribet-ribet sekali. Kalau di Excel itu tinggal kalian blok tabel yang kalian buat, cari tab insert dan pilih gambar chart atau gambar grafik yang mau kalian pakai. Saya ingin pakai yang tabel batang aja. Tabel ini bisa kalian customasi lagi ya. Ini di atas ini ada berbagai macam dari grafiknya mas. Jadi kalian suka yang mana bisa dipakai ya. Misalkan ini biar lain warnanya. Sekarang kita sudah punya dua data. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah grafik. Pekerjaan kita di Excel sudah selesai. Kita tinggal simpan. Nah, kita bisa simpan pakai namanya data penjualan. Kita masuk ke PowerPoint. Nah, nanti kan yang diintegrasikan data yang di Excel tadi masuk ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara yang bisa kalian gunakan untuk mengintegrasikan. Yang pertama, cara pertama itu kalian tidak mengambil data di Microsoft Excel yang tadi. Ya. Tetapi kalian mengambil data atau membuat datanya langsung di sini. Tetapi tetap dengan aplikasi Excel yang ada di sini. Cara pertama ya, cari insert dan tabel. Nanti ada di sana ada pilihannya adalah Excel spreadsheet. Ini adalah tampilan Microsoft Excel yang tadinya tampilan window-nya adalah PowerPoint. Ini sudah menjadi Excel. Jadi kalian bisa buat tabelnya langsung di sini. Ini juga namanya terintegrasi. Nah, tetapi karena kita sudah buat tadi di Microsoft Excel, ataupun nanti kalian punya file di Microsoft Excel, kalian mau pakai file itu di Microsoft PowerPoint-nya, caranya buka dulu Microsoft Excel kalian, blok ya, blok tabel yang kalian ingin gunakan, copy, lalu buka ke Microsoft PowerPoint-nya, cari tab home. Oh, di sana ada paste ya. Cari paste spesial. Keluarlah menu paste spesialnya ada dua. Yang pertama paste, yang kedua adalah paste link. Kita gunakan yang paste link dan cari yang paling atas Microsoft Excel Worksheet Object. Jadi kita mengambil data yang ada di Excel tadi. Data ini tidak semata-mata dia masuk ke sini saja. Tetapi ketika kita ganti datanya ada yang di Excel tadi, yang di PowerPoint langsung berubah. Tidak cuma tabelnya aja, kita juga bisa memasukkan grafik ya. Sama caranya, copy dulu grafik yang ada di sini, bawa ke PowerPoint. Ini paste spesial, paste link, dan Microsoft Excel Chart Object. Ketika ada perubahan di Microsoft Excel, ini otomatis chartnya juga akan berubah. Ada pertanyaan dulu tentang penggunaan integrasi Excel dan PowerPoint. Ada pertanyaan? Karena kalian tidak ada pertanyaan, Sir akan membagi kalian menjadi 11 kelompok. Satu kelompok berisi 2 anak. Dan ada lebih mungkin satu kelompok jadi bertiga. Yang Sir sebutkan ambil ke sini ya. Sir memberikan LKPD untuk ini. Selvin. Owen. Bayu. Gillian. Lenis. Daryl. Sam.
Alin. Sekarang kalian bisa cari teman kelompoknya. Di sana ada artikel. Ya, dalam artikel itu kalian bisa baca dulu analisis dari kelompoknya. Kalian bisa baca ya, baca artikel yang sudah ada di LKPD, lalu kalian analisis, buat datanya di Excel, lalu integrasikan di PowerPoint. Hasil dari analisis kalian nanti di akhir pertemuan akan dipresentasikan di depan kelas. Silahkan kalian mulai diskusi dengan kelompoknya. Jika ada pertanyaan, akan angkat tangan. Waktu pengerjaan kalian 30 menit pas sampai jam 12. Silakan kalian buat desain dari PowerPoint-nya juga supaya lebih menarik. Jangan lupa isi judul tabel. Ya. Judul tabel jangan lupa isi. Seperti yang sudah saya contohkan di depan. Nah, di sini ada penjualan handphone pada kuartal kedua tahun 2023 di Indonesia. Nah, itu namanya judul tabel. Udah baca, Dero? Tentang apa artikel yang kamu dapat? Kalau dari artikel itu, siapa yang paling kaya? Yang paling kaya itu namanya Prajogo Pangestu. Nah, dengar namanya. Nah, baru. Itu kayaknya itu nggak sih kayak Mungkin tapi ini yang penerus. udah lama. Nah, nggak kayak aku kayak orang tuanya punya perusahaan tuh kayak ini penerusnya nggak sih? Mungkin nggak tahu juga. Google sih. Yang mana? Ini jadiin satu sel. Ini besar. Biar jadi satu. Ini di blok. Ntar lu jangan lu buat dulu tabelnya. Buat tabel dulu dari hasil artikelnya, baru nanti kalian buat untuk merge cell. Ini pakai merge and center. Kelompok ini dapat materi apa? Materi laba bersih BUMN pada tahun 2019 sampai 2023. Taruh sebentar ya. Nah, untuk yang sudah selesai mengerjakan Excel, silahkan simpan filenya. Ya, dengan format nama kalian ya, berdua, nama pendek aja. Lalu underscore kelas. Ingat ya anak-anak, menggunakan format number untuk mengisi logo RP dan dolarnya. Jangan diketik manual. Blok dia coba. Nah, cari number. Sama caranya. Jangan cuma satu orang yang kerja. Semua kerja.
Ingat buat desain layout dari PowerPoint kalian jangan cuma kosongan. Boleh nyari template, silakan. Silakan cari template. Oke, anak-anak. Sekarang waktunya presentasi ya. Tapi yang presentasi saya ambil contoh 2 kelompok aja. Ya, jika ada nanti masih permasalahan ketika sesi tanya jawab, nanti silakan bertanya. Ya, kalau misalkan ada yang tidak mengerti ataupun ada yang tidak berhasil dalam mengintegrasikan, silakan nanti tanya di sana. Oke, terpilih di sini secara acak. Oke, ini punyanya Amel. Ya, silakan maju. Nanti di sini selain presentasi apa yang dibawakan, nanti saya akan ngecek juga ya, apakah yang dibuat Amel dan Sylvia itu terintegrasi apa enggak. Oke, silakan. Jadinya perkenalan diri dulu. Saya Amel. Saya Sylvia. Dan kita ini ngambil artikel yang berjudulkan Laba Bersih BUMN pada tahun 2019 sampai 2023 awal. Isi artikelnya, sekarang BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Dan di sini ada kita tampilkan tabelnya. Ada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Lalu di sini kita juga tampilkan grafik laba bersihnya. Di sini tuh kenapa kita menampilkan grafiknya, biar kita tahu ada kayak, oh ini turunnya berapa, habis itu lagi turun lagi. Dari apa yang dibuat Amel sudah bagus. Dan juga pasti sudah buat sampai sini. Nah, tetapi karena permasalahan yang kita angkat ini adalah integrasi aplikasi. Jadi integrasi aplikasi. Kita akan cek apakah integrasi ini berhasil atau tidak. Ya. Untuk penjelasan di awal, saya sudah menjelaskan bagaimana mengintegrasikan. Ya, jadi kalian di sini beri masalah bagaimana kalian mengintegrasikannya setelah Mister memberikan contoh di awal. Nah, setelah search dari PowerPoint yang dibuat Amel, di sini kita lihat ketika kita klik tabel yang ada di PowerPoint, dia langsung masuk ke Excel. Nah, itu menandakan integrasi sudah berhasil. Ya, kita cek lagi karena tidak cuma tabel yang kita buat, ada yang namanya grafik. Nah, grafiknya juga sudah terintegrasi. Ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Amel dan Sylvia. Nah, di sini permasalahan yang di awal saya berikan, bagaimana kalian mengintegrasikan dari Excel ke PowerPoint, itu sudah berhasil dicoba oleh Amel dan Sylvia. Kelompok selanjutnya yang saya pilih, Selvin. Selamat siang semuanya. Sekarang saya Selvin dan Saya Hani. akan mempresentasikan tentang tugas TIK. Penggunaan sosial media. Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Melansir data Repoltar, pada tahun 2023, total pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta. Jadi ini tabelnya yang sudah dihubungkan dengan Excel. Pada tahun 2017, jumlah penggunaan sosial medianya 47,03%. Pada 2018, terus ini grafiknya. Sudah bagus dari tampilan PPT, sudah bagus.
tabel tadi sudah ada, ini grafik sudah ada. Seperti tadi kita akan cek bagaimana integrasi antara Excel dan PowerPoint-nya di sini. Pertama kita cek tabelnya tidak muncul ke Excel atau tidak terintegrasi. Nah, ini untuk grafik dia terintegrasi. Jadi ada satu yang tidak terintegrasi. Oke, terima kasih Selvin dan Hani. Sudah bagus untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu. Di akhir ini, Sir mau menanyakan sama kalian. Dari apa yang sudah kita pelajari, ataupun tugas yang Sir kasih tadi, apakah kalian ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakannya? Mister, saya izin bertanya, Sir. Karena di yang punya saya ini sama, Berdiri. oh ya, di yang kelompok saya dan Daryl ini sama seperti kelompoknya Selvin dan Hani, Sir. Ketika diklik nggak bisa, Sir. Mungkin karena kita tidak terintegrasi itu karena kita kopas, mungkin, Sir. Mungkin boleh dicontohkan ulang, Sir, cara langkah-langkahnya, Sir. Di sini tadi Davio minta untuk diulangi lagi. Di sini saya punya Excel, tabel, dan chart. Perhatikan semua ya. Kita blok aja tabel yang mau kita bawa ke PowerPoint. Setelah itu kita copy, masuk ke aplikasi PowerPoint, cari pojok kiri atas, pasti spesial. Nah, di sini akan muncul dua pilihan, pasti biasa dan pasti link. Ya, pasti link akan membuat data kita terintegrasi. Kalau pasti biasa, dia nggak akan terintegrasi atau tidak akan berubah jika ada perubahan. Kita pakai pasti link dan pilih yang paling atas, Microsoft Excel Worksheet Object. Kita oke-kan, Excel-nya sudah masuk. Cara cek integrasi apa enggaknya, kita coba rubah ini, isi warna aja. Mau nggak berubah ternyata. Baru diisi warna, di Excel, di PowerPoint pun ikut berubah. Ya, jadi seperti itu. Saya ambil kesimpulan untuk materi pembelajaran sekarang. Integrasi aplikasi perkantoran itu sangat membantu kita ketika membuat data dan itu harus dihubungkan ke aplikasi lain. Biarpun dengan aplikasi lain dengan cara mudah bisa, tetapi terkadang ketika ada perubahan data, itu akan perlu mengulang buat lagi. Tetapi kalau kita sudah menguasai teknik integrasi ini, baik antara Excel Word, Word Excel, PowerPoint Excel, itu akan memudahkan. Ya. Jadi solusi untuk masalah kita di awal tadi, bagaimana kita menghubungkan antar aplikasi perkantoran, kita sudah menemukan caranya tadi ya, yang sudah kita praktekkan tadi. Sebelum selesai, saya minta waktu kalian untuk mengisi Google Form. Ya, silakan buka AP-nya. Pokoknya diisi sesuai dengan apa yang kalian alami sekarang. Oke, sebelum meninggalkan ruangan, ya, komputer yang ada di depan kalian, kursi yang kalian pakai, silakan rapikan dulu. Komputernya matiin dengan baik. Anak SMA sudah harus bisa mematikan komputer dengan baik. Rapikan meja, rapikan kursi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Davio sebagai ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman,
Ya, silakan balik ke kelas.